Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada hari ini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Faras Navaliata Nugroho, kemudian ada dua rekan saya Fakih Asmi Nawawi dan Punika Sari Prestu akan mempresentasikan materi pendalaman matematika yang berjudul kekonvergenan barisan. Nah, barisan itu definisinya apa? Definisi barisan sendiri adalah suatu fungsi yang mempunyai domain bilangan bulat positif dan daerah hasil bilangan real untuk UN sama dengan N mendekati R. Berdasarkan definisi di atas, barisan merupakan suatu fungsi. Jadi, fungsi itu tidak melulu fx sama dengan x2 atau gx sama dengan 2x plus 3. Keduanya bisa dirangkum menjadi suatu fungsi dari R ke R atau F sama dengan R mendekati R. Kemudian, apa itu kekonvergenan barisan? Konvergen barisan A dalam kurung kurawal AN dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai limit AN sama dengan L, N mendekati tak terhingga. Jika untuk tiap bilangan positif, ada bilangan positif N sehingga untuk N lebih dari sama dengan N sama dengan AN kurang L kurang dari. Sebaliknya, barisan yang tidak terkonvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dinamakan bilangan divergen. Kita menggunakan fakta jika limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L, maka limit n mendekati tak hingga fn sama dengan L. Fakta ini dapat kita gunakan karena kita memakai kaidah e-hospital untuk soal-soal peubah kontinu. Next, contoh. Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini. AN sama dengan N per 2N min 1. Jawab. Yang pertama harus kita lakukan yaitu ambil fx sama dengan x per 2x min 1. Dalam hal ini menurut kaidah e-hospital yang sebelumnya sudah kita pelajari. Maka diperoleh limit x mendekati tak hingga fx sama dengan limit x mendekati tak hingga x per 2x min 1. Diperoleh hasil sama dengan setengah 1 per 2. Jadi, limit n mendekati tak hingga dari n per 2n min 1 sama dengan 1 per 2. Artinya, barisan AN konvergen menuju 1 per 2. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Punika Sari. Materi selanjutnya adalah teorema 1. Setiap barisan yang konvergen adalah terbatas. Bukti, misal AN I untuk N tak terhingga ambil sebarang bilangan positif, misal I sebagai 3 sakti terdapat N dengan sifat dalam kurung AN sama dengan I kurang dari 1 untuk N lebih dari N, berarti dalam kurung AN kurang 1 ditambah I untuk N lebih dari N. Selanjutnya, jika M adalah nilai maksimum dari dalam kurung A1 sama dengan dalam kurung A2. Nah, titik-titik itu dalam kurung lagi AN dikurangi 1 dalam kurung sama dengan 1 ditambah dalam kurung lagi I, maka AN kurang dari M. Next. Materi yang kedua, teorema 2. Jika suatu barisan terbatas dan tidak turun, maka barisan tersebut konvergen. Nah, batas atas terkecil. Jika barisan itu terbatas dan tidak naik, maka barisan tersebut konvergen ke batas bawah terbesar. Pembuktiannya ada di slide ini. Andaikan dalam kurung AN kecil dan tidak turun, dan andaikan 1 adalah batas atas terkecil jika AN kurang dari 1 untuk semua N.
ambil dan sekarang bilangan positif karena satu batas kecil, maka 1 dikurangi 3 bukan batas atas. Jadi terdapat K sehingga AK strip 1 dikurangi 3 karena barisan tidak turun, maka AK kurang dari AN untuk N lebih besar K. Jadi 1 min 3 kurang dari kurang AN kurang dari 1 untuk N lebih besar K, yang berarti AN A1 atau kurang dari 3 untuk semua N lebih besar K. Terbukti AN kecil strip 1 untuk N strip dan untuk barisan terbatas dan tidak baik. Anda dapat mencoba membuktikan sendiri. Oke. Nah teman-teman, tadi udah dijelaskan ya tentang teorema 1 dan 2. Nah, saya akan berikan contohnya. Contoh, tunjukkan dalam kurung AN dengan AN dalam kurung 2N tambah 3N 1 per N adalah konvergen. Nah, jawab. 2 sama dengan dalam kurung 2N 1 per 2 kurang dalam kurung 2N ditambah 3N dalam kurung 1 per N kurang 2 kali 3N dalam kurung 1 per N sama dengan 2 1 per N kali 3 lebih besar dari 6. 2 kurang AN lebih dari 6. Jadi dalam kurung AN terbatas. Perhatikan nih contoh dari berikut ini. Dalam kurung 2N ditambah 3N N ditambah 1 per N sama dengan dalam kurung lagi teman-teman. Kenapa dalam kurung ya? Itu kan ada kurung-kurungnya ya. Jadi 2N tambah 3N 1 per N 2N ditambah 3N dalam kurung. Nah hasilnya di bawah lagi. Nah kita kan itu kan udah 2N dan 3N, terus 3N nya dipindahin ke belakang, jadi 2N ditambah 3N 1 per N 2N ditambah dalam kurung 2N ditambah 3N, nah 1 per N. Nah 3 ini dipindahin ke belakang jadi 3N, jadi sama dengan 2N 1 per N 2N ditambah 3 1 per N 3 lagi. Hasilnya teman-teman adalah 2 N ya, 2 hasilnya 2 N ditambah 1 3 N ditambah 1. Nah teman-teman hasilnya gitulah. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.